Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemupukan pada tanaman. Nah, saya pikir topik tentang pemupukan ini merupakan salah satu topik yang paling penting karena paling sering ditanyakan, karena ternyata masih banyak di antara kita bahkan yang sudah sering melakukan budidaya bercocok tanam. Kadang-kadang kita masih bingung tentang pilihan pupuk apa yang kita gunakan, bagaimana dosis, dan bagaimana cara pemberiannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memberikan pupuk yang anorganik dulu ya. Nanti kita akan juga belajar bagaimana cara membuat pupuk yang organik. Nah, mulai dari sekarang kita akan memang membahas lebih dalam tentang pemupukan ini, karena saya pikir dengan menguasai teknik pemupukan yang benar, ini akan menghindarkan kita dari kegagalan dalam melakukan budidaya tanaman ataupun berkebun. Karena yang masalah yang paling sering dikeluhkan itu kan tanaman yang sudah ditanam tidak mau tumbuh dengan sehat, kerdil, atau sudah berbunga tetapi bunganya rontok, atau sudah berbuah, buahnya busuk, rontok, tidak jadi. Nah, ini merupakan masalah-masalah klasik yang sebenarnya mungkin bisa kita atasi jika kita memahami bagaimana teknik pemupukan yang benar. Nah, saksikan video ini sampai selesai. Saya berharap para sahabat menyaksikan sampai selesai, dan saya juga akan melakukan praktek nanti sehingga para sahabat nanti bisa langsung memahami dan mengerti bagaimana cara memupuk yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada 3 unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh sehat dan berproduksi yang baik. Unsur itu adalah nitrogen, fosfor atau fosfat, dan yang terakhir adalah kalium. Nah, ketiga unsur ini disebut dengan unsur makro karena memang kebutuhannya itu banyak. Selain 3 unsur makro ini, juga ada beberapa unsur lain yang disebut dengan unsur mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak untuk tumbuhan bisa tumbuh sehat dan berproduksi dengan baik. Nah, kalau kita berbicara tentang pupuk kimia, maka kita mempunyai pupuk NPK, di mana pupuk NPK ini merupakan pupuk majemuk. Artinya majemuk ini, dalam satu pupuk ini dia sudah mengandung 3 unsur makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian kita juga mempunyai pupuk tunggal, yaitu yang pertama adalah ZA. ZA ini kaya akan unsur nitrogen. Kemudian ada KCl, ya. Kemudian ada TSP. Nah, kalau KCl ini dia kaya akan unsur kalium, sedangkan TSP ini kaya akan unsur fosfor. Nah, fungsi dari unsur nitrogen itu adalah untuk pertumbuhan dan istilahnya perkembangan pada masa vegetatif. Nah, jadi mulai dari ditanam sampai dia nanti mulai memproduksi bunga dan buah, itu unsur nitrogen sangat diperlukan, terutama untuk perkembangan daun. Kemudian, kalau unsur fosfornya yang ada di TSP ataupun superfosfat ya, ini berfungsi untuk perakaran dan pertunasan, dan biasanya ini dibutuhkan cenderung pada waktu tanaman sudah mulai dewasa, sudah mulai berbunga. Kemudian unsur kalium berfungsi untuk pembungaan dan pembuahan. Nah, kita akan belajar bagaimana cara penggunaan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium pada pupuk majemuk maupun pupuk tunggal agar tanaman yang kita tanam di halaman rumah misalnya ataupun di kebun bisa terhindar dari gangguan pertumbuhan yang kerdil misalnya, ataupun kerontokan, ataupun buah yang tidak jadi. Jadi seperti ini dia sahabat. Nah, pada fase tumbuhan di masa vegetatif, misalnya contoh ya, ini saya contohkan, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tanaman terong yang masa vegetatif. Jadi setelah ditanam pada usia 7 minggu ataupun paling lama 14 hari, biasanya kita akan melakukan pemupukan susulan, yaitu dengan karena ini fase vegetatif sampai nanti dia berbunga, maka kita cukup memberikan NPK saja. NPK. Kalau kita mau memberikan pupuk tunggal yang digabung agar lebih hemat, kita bisa menggabungkan ZA, TSP, dan KCl dengan perbandingan 1:1:1 ya. Dengan dosis pemberian adalah seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan NPK ya, kita mengambil 1 sendok makan ya, kemudian dicampurkan
ke dalam air sebanyak 5 liter. Nah, kita kacau, ya saya naikkan ya biar gampang. Kita kacau sampai larut. Nah, pilihannya boleh menggunakan NPK tadi sebagai pupuk tunggal, pupuk majemuk ya, satu pupuk saja sudah mengandung unsur nitrogen, fosfor dan kalium yang cukup, 1 sendok. Atau pilihan kedua, kita bisa menggunakan pupuk ZA, TSP dan KCL yang perbandingannya 1:1:1 kita satukan. Setelah dia bersatu ini, kita ambil 1 sendok makan juga, kita campur ke dalam air sebanyak 5 liter seperti ini. Nah, setelah seperti ini tercampur rata, maka dosisnya itu cukup kita ambil 200 ml saja, jangan terlalu banyak. Nah, jadi sekitar 200 ml. Kalau misalnya sahabat tidak punya gelas ukur, mungkin bisa menggunakan cup botol mineral, itu 250 cc ya. Jadi kira-kira 1 cup itu dikurangi sedikit. Nah, untuk fase vegetatif, pertumbuhan biasanya kalau tanaman cabai, tomat, terong itu sampai usia 1 bulanan, dia masih fase vegetatif. Nah, setelah 1 bulan dia akan mulai berbunga. Nah, kita cukup memberikan NPK seimbang dengan dosis tadi 1 sendok makan dalam 5 liter air. Kemudian kita ambil 200 cc saja cukup. Kemudian kita siramkan ke tanaman. Nah, cara yang sama bisa kita lakukan kalau kita menggunakan campuran pupuk tunggal ya. Perbandingannya tadi ZA, TSP dan KCL 1:1:1. Kita satukan, setelah bersatu kita ambil 1 sendok, kita campur ke dalam air 200 cc, kita berikan ke tanaman yang pada fase vegetatif. Ini bisa kita berikan kepada hampir semua jenis tanaman. Itu adalah jika kita memupuk tanaman pada fase vegetatif ataupun pertumbuhan. Nah, jika tanaman tumbuh semakin besar dan mulai masuk kepada fase generatif, mulai berbunga, misalnya contohnya seperti ini. Tanaman terong yang kita tanam ini sudah mulai berbunga ya. Nah, jika sudah mulai berbunga, maka pemupukan yang kita berikan itu formulanya berbeda. Ketika dia sudah mulai berbunga, maka unsur fosfor sangat diperlukan, ditinggikan agar tidak terjadi kerontokan, agar bunganya jadi buah nantinya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu ada 2 sebenarnya. Kalau kita menggunakan NPK seimbang, maka kita ambil NPK seimbang 1 bagian, kemudian kita gabungkan dengan TSP ataupun super fosfat 1 bagian, misalnya 1 sendok dan 1 sendok. Nah, seperti ini 1:1. Nah, atau kalau kita mau menggunakan pupuk tunggal gabungan antara ZA, TSP dan KCL, misalnya seperti ini, maka kita membuat komposisinya ZA-nya 1, TSP-nya 3 dan KCL-nya 1. Jadi terlihat di sini memang unsur fosfor atau fosfatnya lebih tinggi ya. Nah, campurannya 1:3:1, kita satukan di satu tempat, kemudian kita ambil 1 sendok makan seperti tadi, kita campur lagi dengan 5 liter air, sama ya. Kemudian setelah dilarutkan, kita ambil 200 cc dan kita siramkan kepada tanaman yang pada fase generatif awal. Nah, pemupukan ini seperti pada fase vegetatif dan generatif ini biasanya kita berikan antara 7 sampai 10 hari sekali ya. Dan nanti bisa disaksikan sambil diperhatikan perkembangan tanaman yang kita berikan pemupukan. Kemudian kalau misalnya tanaman sudah membentuk buah seperti ini, nah ini ya, sudah membentuk buah, maka ini sudah memerlukan unsur kalium yang lebih tinggi. Nah, untuk fase tanaman berbuah ini biasanya kita bagi tanaman buah itu menjadi 2, yaitu tanaman buah yang hanya sekali berbuah, yaitu misalnya jagung, melon, semangka. Itu berbeda nanti komposisi pemupukannya dengan tanaman yang memang berbuah berulang-ulang, misalnya seperti tomat, cabai dan terong yang lain. Pada tanaman yang hanya sekali berbuah pada fase generatif di mana dia sudah berbuah,
sudah melewati fase berbunga, maka pemupukan yang kita berikan itu adalah kita berikan NPK dan KCL dengan komposisi 1 bagian NPK, 2 bagian KCL. Ya, misalnya 1 sendok NPK dengan 2 sendok KCL kita satukan dalam satu tempat misalnya. Setelah jadi satu tempat, campurannya ini kan kita ambil 1 sendok, kita masukkan lagi ke dalam air yang 5 liter. Nah, air yang 5 liter ini bisa kita ambil sekitar 200 cc dan kita berikan pada tanaman yang sedang berbuah tadi. Misalnya tanaman jagung ataupun tanaman semangka atau melon, pokoknya yang hanya sekali berbuah ya. Nah, tetapi kalau misalnya pada tanaman yang memang dia berbuahnya berulang-ulang, misalnya seperti tadi saya katakan tomat, cabai, terong dan yang lain-lain, maka komposisi yang kita pakai itu adalah kita tetap memberikan tambahan unsur fosfor juga. Kalau pada tanaman jagung tadi kan hanya nitrogen dan kaliumnya yang tinggi ya, fosfornya tidak, itu makanya NPK dan KCL. 1 NPK, 2 KCL. Tetapi kalau pada tanaman yang berbuah berulang, kita tetap memberikan NPK, kemudian kita berikan TSP dan KCL dengan perbandingan 1 banding 2. Jadi NPK-nya hanya 1, unsur fosfornya 1 bagian, kemudian KCL-nya 2 bagian. Nah, ini kita campur menjadi 1. Campuran ini kita ambil 1 sendok makan lagi, kita campurkan ke dalam 5 liter air dan kita ambil sekitar 200 cc, kita siramkan setiap 7 sampai 10 hari sekali. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita nggak mau pakai NPK, kita hanya ada pupuk yang tunggal ya, yaitu ZA, TSP dan KCL, maka perbandingannya adalah ZA-nya 1 sendok, super fosfat atau TSP-nya 2 sendok, kemudian KCL-nya 3 sendok. Nah, campuran ini kita satukan rata. Ini kita ambil 1 sendok untuk 5 liter air. Campuran tersebut 5 liter air yang sudah diberikan 1 sendok campuran ini, kita ambil 200 cc, kita masukkan ke dalam, kita berikan kepada tanaman yang sedang berbuah sekitar 7 sampai 10 hari sekali. Jadi para sahabat, saya berharap para sahabat tidak bingung ya, karena saya sebenarnya sudah berusaha menjelaskan dengan sambil mencontohkan, tetapi memang karena mungkin kadang-kadang pemahaman bisa berbeda-beda. Para sahabat bisa silahkan tanyakan, kita berdiskusi di kolom komentar, silahkan ditanyakan. Hanya satu yang ingin saya pesankan ya, sebelum saya mengakhiri video ini, dan ini saya pikir penting sekali. Para sahabat, pemupukan dengan pupuk kimia atau anorganik sebenarnya, kalau kita memberikan dengan dosis yang tepat, dengan cara yang benar, ini tentu saja tidak berbahaya secara kesehatan. Hanya saja memang disayangkan, kelemahan dari pupuk anorganik atau pupuk kimia ini, dia berbeda dengan pupuk kompos ataupun pupuk organik. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk meregenerasi kesuburan tanah. Jadi kalau kita terus-menerus menggunakan pupuk kimia ini, maka kesuburan tanah itu akan menjadi terganggu, bahkan jenuh dan asam, sehingga tanah menjadi tandus. Karena itu penting juga bagi kita untuk memahami hal ini, sehingga kita mempunyai kesadaran untuk menggunakan pupuk organik juga, agar kesuburan itu tetap terjaga. Mungkin kalau kita kesulitan untuk menggunakan pupuk organik secara full, setidaknya kita menggunakan semi organik, artinya kita kombinasi. Artinya unsur nutrisi sudah didapatkan dari anorganiknya, dari pupuk kimianya, tetapi kesuburan tanah tetap dipertahankan karena kita memberikan pupuk organik. Karena itu para sahabat, silakan jangan lupa tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng, karena setelah ini saya akan membuatkan video tentang pupuk-pupuk organik yang bisa kita buat sendiri dan sangat bermanfaat. Kita juga bisa membuat pupuk NPK sendiri di rumah tanpa harus membeli, dengan bahan-bahan yang lebih murah mungkin yang tersedia di sekitar kita. Karena itu silakan jangan lupa saksikan video berikutnya nanti ya. Nanti mungkin akan saya sertakan juga di link deskripsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.